Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Bagian Nurul Pratiwi dari SDN Cilulu 01. Berikut adalah aksi nyata topik 2, Kurikulum Merdeka. Aksi nyata yang saya lakukan di topik 2 ini yaitu tentang strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas melalui kesepakatan kelas. Sebelum membahas mengenai strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas, kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif adalah suatu hal penting dalam kurikulum merdeka yang timbul dari motivasi internal dalam diri seseorang, baik guru ataupun murid. Untuk itu, budaya positif sangat penting diterapkan di sekolah agar murid dapat mengembangkan diri dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, dapat diawali dengan menciptakan lingkungan kelas yang positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas merupakan sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif siswa, di mana kesepakatan kelas ini berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Tujuan kesepakatan kelas yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menumbuhkan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru, dan yang terakhir, menumbuhkan tanggung jawab terhadap diri siswa. Langkah-langkah membuat kesepakatan kelas yang saya lakukan, yang pertama, guru memberikan pemahaman kepada murid mengenai kesepakatan kelas. Yang kedua, guru membagikan sticky note. Yang ketiga, murid menuliskan pernyataan kesepakatan kelas sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang keempat, murid menempelkan sticky notes di papan depan kelas. Yang kelima, membahas setiap kesepakatan dan mengambil beberapa poin secara garis besar. Berikut kesepakatan kelas yang diambil secara garis besar oleh siswa kelas 4 SDN Cilulu 01. Yang pertama, menjaga kebersihan dan keindahan kelas, tidak mengobrol ketika sedang berdiskusi, menjaga situasi kondusif di dalam kelas, membawa botol minum dan kotak bekal dari rumah, memperhatikan guru dan teman yang sedang berbicara, menyimpan mainan di saat jam pelajaran, bertanya apabila kurang paham, melepas sepatu, topi, dan jaket di dalam kelas, menghormati guru dan sesama teman, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan yang terakhir, aktif berperan dalam kegiatan belajar. Tolak ukur keberhasilan kesepakatan kelas. Yang pertama, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, terciptanya suasana pembelajaran yang nyaman. Dan yang ketiga, kegiatan pembiasaan positif berjalan dengan tertib. Setelah menerapkan strategi kurikulum merdeka di kelas melalui kesepakatan kelas, saya merasa situasi di kelas lebih efektif dan kondusif, baik ketika proses belajar mengajar maupun ketika waktu istirahat. Saya juga melihat banyak sekali perubahan positif yang terjadi dalam diri siswa. Walaupun pada saat proses kegiatan masih ada siswa yang belum berani mengemukakan pendapat tentang kelas impiannya, saya berusaha mengajak siswa untuk ikut serta dalam menuliskan kelas impiannya agar siswa tetap merasa nyaman dan berani berpendapat. Berikut adalah umpan balik atau refleksi peserta didik kelas 4 SDN Cilulu 01. Dengan adanya kesepakatan kelas, kondisi dan situasi saat belajar menjadi lebih tertib. Setelah adanya kesepakatan
kelas ini, teman-teman di kelas lebih kompak dan saling menghargai. Cukup sekian aksi nyata topik 2 yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.